Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Albiru Farm. Oke rekan-rekan, jadi pada kesempatan video kali ini ya, saya akan berbagi pengalaman mengenai SOP standar ya untuk pemeliharaan bebek petelur. Nah, jadi apa saja SOP standarnya akan coba saya jelaskan ya pada video kali ini. Namun sebelum itu, bagi rekan-rekan semua ya yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan di subscribe dulu ya channel ini agar semakin berkembang, dan juga jangan di skip ya video ini, simak terus baik-baik agar mampu paham terhadap apa yang saya sampaikan. Oke rekan-rekan, langsung saja ya. Jadi SOP apa saja ya yang untuk pemeliharaan bebek petelur. Ini bebek petelur yang sudah bertelur ya. Nah jadi kalau bebek-bebek yang dari kecil itu beda lagi nanti SOP-nya. Nah, yang saya terangkan di sini itu bebek petelur yang sudah masuk kandang, yang sudah bertelur. Nah, jadi apa saja SOP-nya? SOP yang pertama adalah pembersihan air minum ya rekan-rekan. Nah, ini tempat air minum saya ada di luar kandang ya. Nah, di luar kandang. Jadi tempat air minum ini dari apa ya? Dari paralon, setengah paralon lah ya. Kemudian diisi air. Nah, air ini dibersihkan setiap hari ya rekan-rekan. Harus setiap hari dibersihkan, minimal 1 kali sehari ya. Sebenarnya bisa 2 kali sehari, tapi kalau yang ada di kandang saya ini 1 kali sehari saja ya. Pada saat pagi hari sebelum diberikan pakan, itu biasanya saya membersihkan tempat air minum ini dulu ya. Jadi setiap pagi dibersihkan setiap hari. Agar kenapa? Agar kuman-kuman bakteri yang hinggap di tempat air minum ini bisa hilang. Nah, jadi lebih baik ya dibersihkan setiap hari. Kemudian SOP yang kedua itu adalah kandang kering ya. Usahakan kandang itu kering agar bebek itu nyaman. Jadi ada yang bertanya ya, di kolom komentar itu banyak sekali yang tanya tentang apakah tidak perlu kolam untuk bebek petelur ya. Jawabannya tidak ya, tidak perlu kolam sama sekali di tengah-tengah kandang. Bisa rekan-rekan lihat lah di kandang saya ini, kandangnya itu full kering ya, tidak mempunyai kolam-kolaman lah. Jadi memang sebaiknya tidak ada kolam ya di tengah kandang. Usahakan kandang itu sekering mungkin ya, agar bebek itu nyaman dan juga sehat, meminimalisir adanya bakteri-bakteri yang timbul seperti itu ya yang kedua. Kemudian SOP yang ketiga adalah tentang vaksin rekan-rekan ya. Sebenarnya bebek petelur ini adalah jenis unggas yang sangat tahan terhadap penyakit dan juga virus sebenarnya ya, tapi ada juga resiko atau kemungkinan bebek itu terkena penyakit. Nah, jadi sebaiknya memang harus divaksin ya, minimal 1 kali saja. Ini bebek saya baru datang ya. Dulu itu saya vaksin 1 kali, setelah itu sudah tidak ya. Vaksinnya apa? Vaksinnya menggunakan 2 jenis, yaitu vaksin ND atau vaksin Newcastle disease, kemudian juga vaksin AI, avian influenza. Itu ya 2 teknik atau 2 vaksin itu yang saya gunakan. Itu cuma sekali saja pada saat bebek baru datang. Kemudian selama masa produksi itu tidak perlu divaksin lagi. Jadi cuma sekali saja seumur produksi. Berbeda dengan ayam ya. Kalau ayam ataupun puyuh itu cukup sulit perawatannya ya. Harus vaksin beberapa kali atau 1 bulan sekali kalau ayam ya. Jadi bebek ini memang unggas yang tahan terhadap berbagai macam jenis penyakit ya, asalkan perawatan kita bagus ya. Cuma 1 kali vaksin saja itu sudah cukup rekan-rekan ya. Kemudian SOP yang keempat itu tentang obat yang diberikan ke bebek petelur ya. Nah, jadi banyak sekali merek-merek obat yang bagus ya untuk bebek petelur, untuk mempercepat produksi, untuk menambah produksi. Tinggal kita pilih lah ya, sesuai dengan versi kita sendiri masing-masing. Kalau versi saya menggunakan Turbo dari produk Medion, kemudian X Stimulat ya,
dari produk Medion juga, kemudian Fortevit juga dari produk Medion. Itu 3 obat atau 3 vitamin yang sering saya gunakan. Nah, jadi untuk obat sendiri itu sebenarnya memang jangan setiap hari diberikan rekan-rekan, karena nanti akan mempengaruhi fungsi organ hati dalam tubuh bebek. Jadi sebaiknya memang ada jeda ya pemberian obat atau vitamin itu. Kalau saya biasanya itu 3 hari berturut-turut, terus saya jeda 4 hari. Nah, jadi selama 1 minggu itu 3 hari berturut-turut pemberian obat. Bisa obat seperti yang saya sebutkan tadi, Turbo, Fortevit ya. Kemudian diberikan jeda. Itu nanti efeknya akan bagus rekan-rekan untuk bebek. Boleh dicoba sendiri. Nah, itu ya pemberian obat. Jadi SOP dari saya seperti itu ya. Di kandang saya seperti itu. Jadi kalau ada versi-versi pemberian obat lain di luaran sana silahkan ya, karena ini menurut versi saya sendiri dan pengalaman pribadi saya sendiri. Seperti itu pemberian vitaminnya. Kemudian SOP yang kelima itu tentang perawatan saat cuaca ya. Cuaca panas dan dingin itu bagaimana perawatannya? Harus bagus ya. Kalau cuaca panas ya, usahakan sirkulasi udara di sekitaran kandang itu lancar ya, agar bebek itu pada saat cuaca panas tidak kepanasan, ya, terlalu mangap-mangap lah seperti itu. Itu ya SOP yang harus kita perhatikan. Jadi sirkulasi sangat penting untuk kita jaga. Kemudian juga tentang kandang ya, atap kandang. Usahakan atap kandang itu saya rekomendasikan atap esbes ataupun atap genteng yang bagus untuk menyerap panas. Jangan menggunakan atap-atap seperti atap galvalum, atap seng, atap plastik UV. Itu nanti kurang bagus menyerap panas dan juga kurang tahan lama. Nah, jadi sebaiknya memang SOP dari saya itu kandang nyaman, kandang bagus dengan atap esbes dan sirkulasi udara lancar. Itu nanti akan bagus rekan-rekan produksi bebek dan juga kesehatan bebek bisa terjaga. Itu ya SOP dari cuaca. Kemudian yang terakhir ini adalah SOP tentang pengambilan telur ya. Usahakan pengambilan telur itu di pagi hari, bisa jam 7, 8 ataupun jam 9 pagi. Kenapa? Karena biasanya bebek itu bertelur ya di malam hari, jam 2 pagi atau jam 2 malam sampai jam 6 pagi ya. Itu kalau kita ambil telur itu sore hari, biasanya banyak sekali telur-telur yang pecah rekan-rekan, karena sudah seharian di kandang dan terkena bebek-bebek lain. Nah, jadi bagusnya memang pengambilan telur itu di pagi hari ya, jam 7, 8, 9 itu ya. Dan juga untuk kualitas telur yang bagus, usahakan pembuatan tempat bertelur ya yang nyaman. Bisa ada lubang-lubang seperti yang ada di kandang saya ini ya, pembuatan lubang-lubang untuk bebek bertelur agar nyaman pada saat mau bertelur seperti itu. Dan telurnya juga nanti bagus-bagus ya, tidak kotor seperti itu. Jadi usahakan membuat tempat bertelur rekan-rekan untuk bebek yang nyaman seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya rekan-rekan tentang SOP pemeliharaan bebek petelur saat sudah berproduksi ya, yang saya terapkan di kandang saya ini. Mungkin rekan-rekan semua ada SOP lain, silahkan monggo, karena memang perawatan bebek itu sangat kompleks ya dan sangat beragam. Nah, jadi tergantung kita sebagai peternaknya. Kalau di kandang saya seperti itu ya SOP-nya, yaitu 6 itu tadi yang saya terapkan setiap hari. Oke rekan-rekan, mungkin itu saja video pembahasan saya singkat kali ini. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Terima kasih.